Maka itu tadi disebut Habib Abdullah bin Mulai Abi. ya, Bapak Ibu. Siap, Pak Dekan. Siap menyimak. Santai saja, nggak perlu ada moderator atau MC supaya terkesan lebih santai ya dan akrab keluargaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Kak Prodi dan seluruh dosen, pembimbing dan penguji tugas akhir tahun 2025 atau di semester genap ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa rapat melalui platform Zoom secara daring pada pagi hari ini dalam rangka persiapan kegiatan ujian tugas akhir dan pembimbingan di semester ini. Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk share screen berkaitan dengan rapat pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ini saya kira penting untuk diketahui bersama tentang mekanisme. Pertama adalah tentang dasar penetapan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir, kemudian mekanisme pembimbingan tugas akhir, mekanisme pengujian tugas akhir, sekaligus eh, hak dan kewajiban dosen pembimbing dan penguji. Setidaknya ada 4 ini yang akan kita diskusikan, yang kita rapatkan pada pagi hari ini. Kami berharap ada beberapa masukan dari teman-teman dosen, teman-teman dosen penguji dan pembimbing untuk perbaikan mutu dan kualitas pembimbingan dan proses ujian tugas akhir di Fakultas Agama Islam. Pertama mungkin kita yang pertama adalah dasar penetapan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir sebagaimana dalam pedoman akademik Universitas Nurul Jadid. Kemudian juga eh, secara detail kami jelaskan di Surat Edaran Dekan Fakultas Agama Islam tahun 2024 bulan Juni. Pas tahun edaran ini kami edarkan di grup dosen bahwa dasar penetapan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir sesuai dengan edaran tahun 2024 bulan Juni ini, pembimbing utama adalah terdiri dari dosen yang memiliki gelar akademik doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli, atau dosen yang memiliki gelar akademik magister dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor. Kemudian pembimbing pendamping, jadi bahasanya adalah pembimbing pendamping atau pembimbing dua ya yang kita kenal hari ini, yaitu pembimbing terdiri dari dosen yang memiliki gelar akademik magister dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli. Ini untuk dasar penetapan bagi pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Kemudian untuk proses ujian tugas akhir di Fakultas Agama Islam sesuai dengan edaran ini adalah ketua dan anggota penguji terdiri dari dosen yang memiliki gelar akademik doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli, atau dosen yang memiliki gelar akademik magister dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor. Jadi Bapak Ibu yang berhak menguji sesuai dengan surat edaran tahun lalu bahwa dosen yang bergelar doktor dengan gelar akademik dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya adalah asisten ahli dan atau dosen yang memiliki gelar magister S2 jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor. Oleh karena itu Bapak Ibu, eh, kalau kita melihat eh, komposisi Jafung di Fakultas Agama Islam, kita dapat melihat pada sajian
slide yang ada di layar Bapak Ibu sekalian bahwa untuk lektor kepala dengan komposisi jumlah dosen yang ada di Fakultas Agama Islam hanya 2,8%. Kemudian yang lektor 29,2%. Yang mendominasi adalah asisten ahli sebanyak 54,1% dan non-jafung 13,9%. Maka dengan demikian, mayoritas dosen sesuai dengan edaran tahun lalu itu bahwa dosen banyak atau mayoritas belum memiliki atau belum memenuhi syarat sebagai pembimbing utama. Dengan rincian bahwa 54,1% dosen memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Kemudian kesimpulan dari komposisi jabatan fungsional yang ada di Fakultas Agama Islam hari ini, hanya sebagian dosen, sebagian kecil ya, dari asisten ahli yang memiliki gelar doktor yang memenuhi syarat menjadi pembimbing utama. Karena tadi kami jelaskan bahwa pembimbing utama itu adalah asisten ahli yang bergelar rektor, kemudian doktor yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Sehingga kalau misalnya ada dosen yang memiliki gelar akademik magister atau S2, kemudian dia jabatan fungsionalnya adalah asisten ahli, maka dapat dipastikan dosen tersebut akan memenuhi atau akan menjadi pembimbing pendamping, ya, bukan pembimbing utama. Nah, sehingga peran pembimbing, artinya pembimbing utama, akan sangat tergantung pada dosen berpangkat lektor dan lektor kepala, yang jumlahnya di Fakultas Agama Islam hanya 32% dari total dosen. Kemudian Bapak Ibu, untuk komposisi dosen penguji tugas akhir dapat disajikan bahwa penguji minimal harus lektor dengan jabatan fungsional magister dan atau asisten ahli dengan jabatan fungsional doktor. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Fakultas Agama Islam memiliki komitmen untuk meningkatkan jafung Bapak Ibu, dan dengan adanya surat edaran yang kami edarkan di tahun lalu bahwa dosen yang memiliki gelar akademik S2 dan jabatan fungsional asisten ahli untuk tidak dilibatkan sebagai pengujian atau proses pengujian atau menjadi penguji di Fakultas Agama Islam. Kecuali memang komposisi di prodi tersebut sangat minim sekali yang sesuai dengan keahlian eh, mahasiswa yang akan diuji atau dengan keahlian prodi, sehingga ini dapat diusulkan oleh Kaprodi kepada dekan untuk diakomodir atau dilibatkan dalam proses pengujian tugas akhir. Nah, komposisi yang hari ini kami edarkan kepada Bapak Ibu di dalam SK Dekan itu masih ada beberapa dosen yang memiliki gelar akademik S2 atau magister, baik itu yang belum ongoing S3 ataupun yang sudah ongoing S3, itu kami tetap libatkan karena mempertimbangkan eh, komposisi kepakaran yang ada di prodi tersebut. Contoh misalnya prodi prodi ES ya, prodi ES, prodi PS, kemudian beberapa prodi keislaman yang lain yang komposisi dosennya masih didominasi oleh magister dengan jabatan fungsional asisten ahli. Tetapi tetap mengacu kepada edaran Dekan tahun 2024 itu bahwa kami berkomitmen untuk menjadi menjadi pembimbing, menjadi penguji itu adalah dosen yang memiliki gelar akademik doktor dengan pangkat asisten ahli, dan atau dosen yang memiliki gelar akademik magister dengan jabatan fungsional lektor, begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya mekanisme pembimbingan. Ini sebenarnya kami sudah menjelaskan di setiap semester bahwa proses bimbingan antara dosen dan mahasiswa, ya, baik itu dilakukan secara online ataupun tatap muka, offline atau luring, harus tercatat dalam menu chat bimbingan pada aplikasi Matur, karena itu yang kami akan nilai, yang menjadi laporan kepada kami, dan yang akan menjadi
bahan evaluasi pada kami, pada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pembimbing, maksud kami adalah chattingan dosen pembimbing dan mahasiswa yang ada di Matur. Meskipun kegiatan pembimbingan antara dosen dengan mahasiswa itu dilakukan secara luring. Contoh beberapa mahasiswa kami, mahasiswa saya terutama yang menjadi bimbingan saya, meskipun mereka datang kepada saya dan melakukan bimbingan secara luring, tetap eh, kami menuliskan beberapa catatan hasil bimbingan itu dalam aplikasi Matur yang akan direspon nantinya oleh mahasiswa juga di aplikasi. Nah, ini Bapak Ibu, kami sudah ngatur di aplikasi itu bahwa mahasiswa yang tidak pernah melakukan bimbingan di Matur atau tidak ada catatan pembimbingan di Matur, baik yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun oleh dosen, itu tidak bisa melanjutkan proses ujian akhir. Jadi harus ada chat berbalas, setidaknya ada 3 kali chat ya, 3 kali chat. Nah ini untuk menghindari itu, kami memang menerapkan notulensi yang ada di aplikasi Matur supaya nanti benar-benar bisa dievaluasi. Benar-benar bisa melihat grafik bimbingannya. Nanti kita tunjukkan siapa saja dosen yang atau di antara dari kita yang memiliki chat unread ya atau chat yang tidak pernah dibaca dalam minggu, bulan atau tahun. Nanti kita tunjukkan supaya ini menjadi evaluasi bersama. Kemudian keaktifan dosen pembimbing ya diukur dari notulensi bimbingan tadi sudah dijelaskan pada menu chat bimbingan. Contoh Bapak Ibu ya oh ini ada beberapa contoh ya yang tidak sesuai dengan ketentuan karena memang proses pembimbingannya tidak dilakukan di Matur, di Luring, tetapi dia tidak mencatatnya di Matur sehingga eh, chat bimbingan itu terkesan kosong sehingga tidak bisa kita ukur dan kita evaluasi seberapa aktif bimbingan mahasiswa dengan dosen, dosen dengan mahasiswa yang dilakukan selama proses bimbingan 6 bulan berlangsung. Contoh ini ya baru pertama dia melakukan pembimbingan ini yang bersumber dari kita ya dari dosen ini bahwa ketika mahasiswa melakukan pembimbingan, dosen atau kita hanya mengatakan atau membalasnya lanjutkan ya ke bab berikutnya, ke bab selanjutnya dan seterusnya. Bahkan ini masih mending. Ada beberapa di antara kita juga yang nol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian Pak saya akan bimbingan bab 1 ini ketemu saja. Jadi proses bimbingannya tidak bisa diukur dan tidak bisa kita lihat apa saja yang menjadi proses masukan-masukan dari dosen pembimbing. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat di aplikasi, sebentar lagi saya akan tunjukkan bahwa proses-proses begini sebenarnya terlihat sangat sepele, tetapi juga akan berdampak kepada misalnya ada beberapa mahasiswa kami beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu yang telah menerbitkan jurnal. Kemudian dia ada kesalahan data di dalam jurnal tersebut yang mestinya tidak ada di riset atau di lapangan, ternyata oleh mahasiswa dan atau dosen ini dimasukkan data itu sehingga ada komplain dari apa namanya lokus penelitian. Ada komplain dari eh, apa namanya ya, lokus penelitian dia komplain, Pak, kenapa kok tempat kami, instansi kami dilaporkan demikian. Padahal ini kan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Nah, ini kan kita bisa flashback melihat kepada chat bimbingan. Apakah itu sudah dibahas sebelum jurnal atau skripsi ini diterbitkan, atau memang ini tidak menjadi pembahasan sama sekali. Sehingga kalau misalnya sudah ada perubahan dari dosen atau ada bimbingan dari dosen dan menyarankan untuk tidak dimasukkan data ini, sehingga mahasiswa ini kalau misalnya tidak merubah dan tetap menggunakan data lama, ini sudah di luar tanggung jawab dosen karena tercatat di dalam chat bimbingan. Nah, kalau modelnya seperti yang saya tunjukkan dalam Zoom ini atau dalam slide ini kan tidak bisa kita ukur. Dia melakukan bimbingan apa, kemudian dia telah apa ya memberikan masukan apa kepada mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu publikasi atau tugas akhir di Fakultas Agama Islam. Nah, saya contohkan beberapa chat bimbingan yang menurut kami, menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan panduan penulisan tugas akhir Fakultas Agama Islam ya. Nah, ini dia Bapak Ibu bahwa
mahasiswa bimbingan bisa dilakukan dari chat bimbingan atau luring. Ya. Orang ini sering menghadap kepada pembimbingnya, melakukan bimbingan luring, tetapi juga pembimbing antar dan mahasiswa ini menuliskan hasil bimbingannya di matur. Atau bahkan dalam beberapa waktu juga ada kebutuhan yang mendesak sehingga mahasiswa dengan pertemuan mahasiswa dengan dosen ini tidak bisa dilakukan secara luring, dia juga bisa melakukan secara daring. Ini menurut menurut kami, menurut saya sudah apa ya ideal proses bimbingannya karena dibahas bab per bab, diskusinya juga berjalan, kemudian juga masukan saran dari dosen pembimbing kepada mahasiswa juga sudah sangat tepat ya. Ini panjang sekali Bapak Ibu karena sangat panjang sehingga kami hanya memberikan contoh cuplikan dari chat dosen dan mahasiswa sebagaimana tampak dalam layar Bapak Ibu sekalian. Nah, harusnya seperti ini. Harusnya seperti sehingga nanti ketika ada kebutuhan evaluasi baik dari internal ataupun eksternal, eksternal dalam 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 konteks ini misalnya akreditasi, kayak gini ini bisa ditampilkan kepada asesor. Begitu Bapak Ibu. Kita bimbingannya melalui matur, kemudian kita tunjukkan chat bimbingan selama proses bimbingan 6 bulan. Nah, ini dapat diakui oleh asesor. Nah, kalau seperti ini, yang tadi, ini tidak bisa diakui oleh asesor, kemudian juga tidak bisa menjadi catatan bimbingan juga, dan secara internal, evaluasi internal di Fakultas Agama Islam ini tidak masuk ya dan di luar ketentuan yang kita tentukan dalam panduan penulisan tugas akhir di Fakultas Agama Islam. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Sangat banyak sekali masih dosen-dosen kita yang tidak memperhatikan apa namanya proses bimbingan yang terdokumentasi dalam aplikasi Matur. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan topik atau tema penelitian yang menjadi bimbingan Bapak Ibu itu tolong juga diperhatikan sesuai dengan roadmap penelitian program studi. Prodi itu sudah memiliki roadmap riset dari tahun 2023 hingga tahun 2027. Contoh misalnya kalau KPI sekarang misalnya bahas tentang radio atau bahas tentang digital, ya, televisi, dakwah digital. Maka di tahun 2025 itu topik-topiknya sudah menyesuaikan dengan dakwah digital. Ya. Tahun berikutnya misalnya bahas tentang eh, apa namanya tema lain itu juga bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Sehingga satu prodi tidak macam-macam tema penelitiannya atau roadmap penelitiannya. Jadi terfokus kepada satu pembahasan dari berbagai perspektif, dari berbagai kasus, dilihat dari berbagai paradigma. Sehingga ini menjadi roadmap yang utuh, menjadi apa namanya ya peta jalan riset kita yang sudah ditetapkan tahun 2023. Sebab beberapa kasus di prodi yang kami lihat dalam aplikasi Matur itu ada yang berbicara tentang ekonomi, misalnya ya ekonomi pesantren, ekonomi ini, ekonomi. Ada juga yang keluar, misalnya bahas tentang limbah, PLTU, apa begitu. Nah, ini sudah di luar dari roadmap yang kita tentukan dan kita tetapkan di tahun 2023. Silakan Bapak Ibu dalam berdiskusi soal tema ini bisa dengan Kaprodi untuk menentukan tema apa saja yang apa namanya masuk dan kita riset ya, riset kita ke depan hingga sesuai dengan 2027 mendatang. Nah, ini Bapak Ibu standar proses bimbingan. Pertama, pembimbingan tugas akhir itu dimulai secara efektif sejak dosen yang bersangkutan memperoleh SK pembimbing. Biasanya Pak Munir itu melakukan atau mengirim SK dekan secara japri kepada dosen pembimbing dan atau Bapak Ibu bisa melihat di matur, ya, bisa melihat di matur. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan pembimbingan, bimbingan mahasiswa itu sudah bisa dilihat di matur dan
apa namanya suratnya bisa Bapak Ibu print sendiri di Matur. Nanti kita tunjukkan ya. Atau supaya tidak lupa kita tunjukkan sekarang mungkin ya. Eh, Nah, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, kita misalnya saya melihat bimbingan saya ya. Ini bimbingan saya. Nah, ada 6 atau ini ujian mahasiswa yang menjadi saya menjadi penguji di tanggal 12 mendatang. Ini ada berapa ini? Ada 8. Ini bisa dicetak Bapak Ibu di aplikasi Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya kita melihat saudara Rifkotul Husna misalnya ya. Ada 3 bimbingan di sini. Nah, ini bisa kita cetak secara mandiri. Nah, tinggal nanti kalau kebutuhan di BKD Bapak Ibu sekalian, tinggal minta tanda tangan basah kalau itu memang ketentuannya harus basah ke Fakultas Agama Islam. Nanti Pak Munir sudah akan memberikan surat atau SK yang diedarkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita mencetak secara mandiri di aplikasi Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya lagi ya, ada Ibu Eka Diana ini, kita tinggal cetak saja seperti ini, Bapak Ibu. Nah, oke, berkaitan dengan tadi proses bimbingan yang dilakukan di Matur itu, sebenarnya kita di Fakultas Agama Islam kalau itu posisinya sebagai super admin itu bisa ini apa namanya bisa melihat keaktifannya selama beberapa bulan dan beberapa tahun berlangsung gitu ya. Kita coba tampil ya. Bentar, Bapak Ibu. Hmm, Nah, misalnya kita melihat ya dari chat bimbingan dosen. Nah, ini kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu. Grafiknya ini per hari ini. Jadi, Bapak Ibu sudah ada sebagian dari kita pembimbing yang melakukan pembimbingan di hari ini ya. Kemudian kalau kita melihatnya di weekly, nah ini turun di di bulan apa namanya Mei kemarin ini naik ya, grafiknya naik karena mungkin mereka teman-teman mahasiswa ini mengejar untuk ujian di bulan Juni. Tapi kalau kita melihat secara ini turun Bapak Ibu. Ini turunnya kami analisis di bawah itu turunnya karena memang sudah ada beberapa mahasiswa yang telah menyelesaikan sehingga intensitas dosen untuk melakukan bimbingan atau chat di Matur itu sudah menurun. Ini asumsi pertama. Asumsi kedua, ada banyak sekali chat yang tidak dibaca oleh dosen. Ini bisa bisa dilihat sendiri. Ya. Ini sangat banyak sekali chat yang tidak dibalas. Dan ini menjadi evaluasi bagi Fakultas Agama Islam supaya jangan terlalu banyak nanti. Ini boleh jadi terlalu banyak mahasiswa yang dibimbing sehingga tidak terbalas semua atau tidak terlayani oleh dosen pembimbing atau eh, dosen pembimbing sudah melakukan bimbingan kepada mahasiswa secara luring tetapi tidak mencatatnya di aplikasi Matur. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen yang secara aktif untuk mencatat dan apa namanya melakukan chat bimbingan di aplikasi Matur. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ini chat pra ya. Ini chat pra ini adalah kaprodi. Kemudian chat bimbingan ini dilakukan oleh dosen ya. Nah, contoh misalnya saya kasih contoh eh, Pak Abdurrahman misalnya ya. Pak Abdurrahman yang tadi sudah datang jam 8 ya, standby di Zoom jam 8. Padahal kita buka Zoom-nya jam 9 tadi. Ini
pasti chatnya tidak dibaca ada 64 ya. Boleh jadi ini bersumber dari satu orang atau dua orang atau tiga orang atau ini. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami kendala, misalnya di sini tercatat ada 64 chat, tetapi di aplikasi Bapak Ibu tidak ada notifikasi, notifikasi itu seperti ini. Nah, punya saya kan tidak ada notifikasi ini, ya, tidak ada notifikasi. Ini berarti sudah tidak ada pesan bimbingan sama sekali. Atau memang Bapak Ibu tidak pernah melakukan chat, apa namanya, clear chat ya. Nah, ini di clear dulu, ya, ini di clear dulu, baru kemudian setelah di clear muncul semua. Kalau notifikasinya di sini 99 plus, ya, kemudian dibuka satu-satu tetap 99 plus, berarti itu mencapai lebih dari 100 Bapak Ibu. Ya, sehingga harus dibuka satu-satu. Dibuka satu-satu sampai kemudian chat bimbingan mahasiswa itu terbaca dan terbalas semua. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Eh, Nah, kemudian yang kedua, pembimbingan dilakukan secara terjadwal, minimal 2 kali dalam sebulan. Silahkan Bapak Ibu, ini sesuai dengan kesepakatan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. Ya. Kemudian yang ketiga, jumlah minimal proses bimbingan yang harus dilakukan adalah 13. 13 kali ya. Ini angka aman sebagai laporan internal ataupun eksternal atau akreditasi ya, yang mesti setiap tahun ditanya atau setiap melakukan akreditasi ditanya berapa kali proses atau jumlah bimbingan antara dosen dengan mahasiswa. Ini angka paling aman. Artinya kalau tidak tercapai 13, misalnya 10 atau 9 itu masih masih aman. Jadi ini angka yang aman yang bisa di apa namanya terapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian setiap 3 bulan kami selalu melakukan evaluasi. Evaluasi pada aktivitas bimbingan yang ada di Matur. Nah, ini yang kami jelaskan tadi bahwa proses bimbingan itu harus dilakukan di Matur supaya nanti apa namanya kami bisa menilai bahwa dosen ini adalah dosen yang aktif membimbing, kemudian dosen lain tidak aktif membimbing. Ini ketemu ya, tampil ya di layar Bapak Ibu sekalian. Dengan jelas, Pak Dekan. Dan pembimbingan kepada mahasiswa itu berakhir apabila mahasiswa telah menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi kalau misalnya skripsi dia sudah ujian, kemudian kalau jurnal dia sudah terbit dan ujian. Begitu Bapak Ibu. Ya. Dan di sini biasanya mahasiswa itu ada beberapa kejadian yang susah kita monitoring perpindahan antara pembimbing satu dan pembimbing yang lain. Jadi mahasiswa karena memang dia pembimbingnya susah ditemui atau ada kendala lain, sehingga dia pindah ke pembimbing yang lain tanpa konfirmasi kepada Fakultas Agama Islam. Nah itu tetap terbaca pembimbing yang asal atau pembimbing yang pertama. Begitu Bapak Ibu. Sehingga nanti tidak bisa diklaim saya bimbingannya ada 16 misalnya. Yang bimbingan kepada saya 16. Tetapi kok misalnya itu ya. Tetapi kok hak yang saya terima kok hanya 8, kok hanya 7. Itu boleh jadi Bapak Ibu karena mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing itu boleh jadi tidak melanjutkan bimbingannya karena dia tidak aktif atau cuti atau karena pindah pembimbing yang tidak mengabari kepada eh, fakultas atau tidak konfirmasi kepada fakultas. Nah, SOP-nya Bapak Ibu, sebagaimana diatur dalam panduan penulisan tugas akhir itu, kalau pindah pembimbing, ya, pindah tugas akhir itu harus melalui ujian proposal lagi. Ya, ujian proposal lagi. Ya. Sudah ada 3 orang, 3 mahasiswa kemarin yang datang kepada Fakultas Agama Islam, merubah pembimbingan dan merubah model tugas akhir, sehingga kami sarankan sesuai dengan SOP untuk ikut ujian proposal lagi. Supaya ini tertib ya, supaya tertib dan tidak ada apa istilahnya perolingan pembimbing di tengah jalan yang tidak terlapor kepada Fakultas Agama Islam. Nah, standar terakhir, seluruh proses bimbingan harus dilakukan di lingkungan UNUJA. Ya. Tidak boleh melakukan pembimbingan di luar UNUJA, misalnya di restoran atau di kafe atau di mana. Tidak boleh, tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya pembimbingnya sakit, kemudian tidak bisa ke kantor sehingga dia
harus dikunjungi oleh mahasiswa itu silahkan, tetapi tetap eh, apa namanya memberikan konfirmasi kepada Kaprodi supaya nanti apa terkonfirmasi ya, supaya nanti diketahui bahwa eh, keberadaan mahasiswa bimbingan di luar itu karena alasan-alasan tertentu. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, tugas akhir diselesaikan paling lama 1 semester atau 6 bulan. Jadi misalnya ada tugas akhir yang melampaui batas 6 bulan, melampaui 1 semester dan masuk semester berikutnya, itu akan di SK ulang oleh fakultas. Di Matur sudah disetting, jadi kalau yang melampaui 1 semester, itu numpuk semua mahasiswa yang belum selesai dan itu akan diujikan ulang. Mohon maaf, akan dijadwal ulang dan akan diatur ulang skema pembimbingannya. Nah, untuk mempercepat tugas akhir di Fakultas Agama Islam, sebenarnya mahasiswa itu sudah diberikan kesempatan, diberikan alokasi waktu yang cukup, mulai dari semester 5 sampai semester 8 untuk melakukan ya diskusi, ya sharing bersama dosen. Ya, terutama ini adalah dosen wali ya, dosen wali akademik. Jadi dosen wali akademik eh, apa namanya juga memiliki kewajiban untuk membimbing, mengarahkan tema-tema riset yang bisa apa namanya dilakukan oleh mahasiswa di semester 7 atau semester 8 nanti. Begitu Bapak Ibu, kemudian kita berpindah kepada mekanisme pengujian. Pertama adalah setiap penguji harus membawa laptop. Ya, ini biasanya terjadi berulang-ulang di Fakultas Agama Islam karena memang kami sudah melakukan full platform Matur sebagai platform ujian atau pembimbingan, maka mau tidak mau Bapak Ibu sekalian yang terjadwal di tanggal 12 sebagai penguji itu mau tidak mau harus bawa laptop. Kalau bawa HP saya kira bisa tetapi kurang maksimal karena beberapa catatan yang harus dimasukkan di dalam catatan pengujian. Nah, yang kedua adalah ada 2 jenis penilaian yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Pertama adalah penilaian naskah dan penilaian presentasi. Nah, di penilaian naskah ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu saat sebelum ujian berlangsung. Artinya, ketika plotting mahasiswa itu sudah diberikan kepada dosen penguji, sejak saat itu dosen penguji sudah bisa membaca naskahnya di rumah atau dimanapun, kemudian memberikan catatan atau memberikan nilai sekaligus. Sehingga nanti di hari ujian, Bapak Ibu dosen hanya fokus kepada ujian presentasi saja untuk mengklarifikasi apa yang mereka tulis di tugas akhirnya. Sehingga proses ujian tidak begitu memakan banyak waktu karena sudah penilaian dan pembacaan naskahnya bisa dilakukan secara mandiri oleh dosen. Ketentuan penilaian diatur sebagaimana terlampir. Nanti kita tunjukkan. Kemudian penguji yang tidak memberikan catatan pengujian akan dinyatakan tidak melaksanakan proses ujian. Jadi Bapak Ibu ini menjadi keharusan proses pengujian itu harus ada catatan. Apapun catatannya dari hasil riset mahasiswa. Apakah itu berkaitan dengan naskah yang mereka tulis atau penilaian juga bisa dari presentasi yang mahasiswa lakukan di hadapan Bapak Ibu nanti. Kemudian ujian tugas akhir hanya dilakukan melalui platform Matur. Kami tidak menyediakan kertas, tidak menyediakan berkas apapun saat ujian berlangsung, hanya mahasiswa datang, kemudian mahasiswa mempresentasikan dan dosen atau dosen penguji bisa membuka laptopnya dan membaca naskah tugas akhirnya di laptop masing-masing Bapak Ibu. Nah, coba kita tunjukkan ini apa namanya contoh dari praktek ujian yang bisa kita lakukan di rumah ya. Saya sudah sebagai dosen ya. Saya sebagai dosen. Nah, contoh misalnya saya mendapatkan plotting 8 mahasiswa di tanggal 12 mendatang. Kita buka Renilda. Nanti Bapak Ibu bisa ketika ujian tinggal buka plus penguji, kemudian yang tampil dalam aplikasi Matur Bapak Ibu, misalnya jumlah total 8, ya ini sudah berarti orang yang akan diuji di tanggal itu. Kalau ingin melihat pengumuman, silahkan lihat pengumuman di sini. Ada menu pengumuman, kita lihat di sini, misalnya ya.
Ini pengumuman yang dibuat oleh KTU. Semua pengumuman, baik pengumuman itu ditujukan kepada mahasiswa ataupun pengumuman yang ditujukan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau di jadwal, ini ada jadwal di sini. Eh, Sudah memberikan atau memploting jadwal ujian di tanggal 12 sampai tanggal 12 jam 15. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengganti jadwal ujian, konfirmasi kepada KTU agar dijadwal ulang sesuai dengan permintaan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya tidak konfirmasi dan lewat dari jam 15, maka Bapak Ibu tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa mengedit, tidak bisa menguji di aplikasi Matur. Nah, ini daftar ujian saya tadi ya. Oh, sudah. Kita buka Renilda dulu. Nah, ujian akhir. Nah, di ujian akhir tuh munculnya atau tampilannya seperti ini. Nah, penilaiannya seperti ini Bapak Ibu. Saya di tanggal 12 nanti akan menguji dengan Pak Basit ya. Dan Pak Basit juga ada penilaian di sini yang meskipun saya sebagai penguji utama itu tidak bisa mengisi apa namanya nilai yang ada di kolomnya Pak Basit. Super admin pun tidak bisa. Ya, khawatir ini ada penyalahgunaan up nilai atau apa namanya malpraktek lain. Oleh karena itu aplikasi Matur ini ditutup apa namanya untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan dosen penguji dengan mahasiswa. Nah, kalau di kami ada ya karena saya sudah membaca ujian atau naskah dari Renilda, maka catatan-catatannya sudah saya tulis di sini sebenarnya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu sekalian klik di sini catatan ujian akhir. Kita langsung chat saja. Kalau ini teks raw, ini teks yang sederhana, maka kita sebaiknya pilih yang teks visual. Teks visual ini bisa diatur Bapak Ibu boldnya, kemudian italiknya dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu tulis di sini sebagai masukan kepada mahasiswa. Kalaupun itu yang diuji adalah jurnal, maka itu adalah saran-saran pada mahasiswa yang menulis jurnal untuk apa ya saran-saran untuk perbaikan penulisan jurnal di tahun-tahun mendatang. Misalnya dia akan melanjutkan S2, maka dia sudah sadar kesalahan-kesalahannya yang dilakukan di penyusunan jurnal sebelumnya. Atau kesalahan dalam presentasi. Bisa Bapak Ibu sekalian catat di sini, sebaiknya dibutuhkan data ini, dibutuhkan data ini dalam penyampaian presentasi dan seterusnya. Ini link jurnalnya, kalau Bapak Ibu menemukan link jurnal ini yang mati atau yang tidak bisa diakses, silakan lapor kepada KTU untuk ditinjau ulang. Nah, setelah catatan revisi ini ditulis, maka ya meskipun ini bisa dilakukan secara bersamaan, Bapak Ibu bisa menulis di rumah sebagaimana saya jelaskan tadi tentang penilaian naskah. Ini kan ada dua. Ada tulisan atau naskah, ada lisan. Nah, yang naskah ini yang kami maksud bisa dilakukan di rumah masing-masing. Saya kasih contoh ya. 8, 8, 8, misalnya 9, 6, 9. Oke, lisan. Kita simpan. Berarti Bapak Ibu memberikan nilai 48 untuk ujian naskah ya, atau tulisan secara tulisan. Kemudian misalnya presentasinya bagus, kita kasih 9 misalnya ya. 8, 9, 8. Oke. Maka nilai Bapak Ibu 82. Ya, nilai Bapak Ibu 82. Ya, nanti ini diakumulasikan dengan jumlah penguji. Kalau pengujinya 2, maka diakumulasikan dua penilaian dari penguji ini. Sehingga muncul angka di sini. Selama proses ini adalah proses ujian akhir, maka nilai ini bisa diubah, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah berpindah prosesnya ke revisi atau tuntas, maka nilai ini tidak bisa kita ubah. Contoh, mahasiswa yang sudah pernah saya uji misalnya ya, penilaian misalnya, ini tidak bisa kita ubah Bapak Ibu, karena nilainya status mahasiswanya sudah arsip atau tuntas atau sudah revisi. Nah, selama masih proses ujian, Bapak Ibu bisa diubah, gitu intinya. Kemudian berikutnya
Nah, ini nilai atau aspek penilaian yang perlu dimasukkan ke dalam aplikasi Matur sebagaimana tadi sudah dicontohkan ya. Jadi nilai maksimal 10 antara 1 sampai 10, dan apa namanya instrumen penilaiannya sudah kami masukkan dalam aplikasi Matur sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya yang pertama adalah relevansi kajian terhadap keprodian. Ini untuk mendukung riset mahasiswa dengan roadmap yang dimiliki oleh prodi. Misalnya prodi ES kok bahas tentang fikih ya, atau bahas tentang hukum nikah beda agama. Nah, itu kan sudah melenceng, maka ini bisa dinolkan atau bisa tidak dinilai oleh Bapak Ibu karena melenceng dari roadmap yang ditentukan oleh prodi. Kemudian implementasi metode penelitian dalam tulisan. Jadi penelitiannya misalnya menggunakan metode A, kemudian di analisisnya tidak muncul atau menggunakan metode C, ini juga menjadi aspek penilaian Bapak Ibu sekalian. Untuk aspek lisan, kemampuan menyampaikan argumen, kesesuaian menjawab dengan pertanyaan tim penguji, kemudian materi tulisan sampai kepada penampilan sikap dan kesopanan. Ini masukan dari beberapa dosen saat kami rapat dosen kemarin, rapat LBE ya, Lab Based Education, bahwa ada beberapa teman-teman mahasiswa itu yang tidak mengindahkan praktek ujian bersama dosen penguji. Nah, sehingga kami tetap masukkan walaupun ini apa namanya eh, nilainya kecil ya, apa istilahnya? Ya rata-ratanya nanti kalau misalnya diakumulasi dengan nilai yang lain ini aspek penilainya sangat kecil sekali. Tapi perlu kita masukkan sebagai evaluasi. Oke, kemudian Bapak Ibu kita lanjut. Nah, tugas dan kewajiban pembimbing, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kita berhak untuk mengarahkan, kita memiliki kewajiban untuk mengarahkan mahasiswa, membimbing. Kalau itu adalah yang dipilih oleh mahasiswa adalah jurnal, maka kita bertanggung jawab untuk menerbitkan jurnal tersebut. Ya. Bertanggung jawab untuk mengawal publikasi jurnal tersebut. Ya. Ini yang sering terjadi di kita, ada pelimpahan-pelimpahan kewajiban. Bimbingan ke si A, kemudian melimpahkan kepada si B untuk mengawal penerbitan jurnal. Nah, ini yang harus kita pahami bersama bahwa kewajiban dan tugas pembimbing itu adalah ketika dia sanggup membimbing TA yang kemarin sudah di-share kepada Bapak Ibu, apa namanya, kesanggupan membimbing tugas akhir di Fakultas Agama Islam sekaligus pilihan varian tugas akhir yang diusulkan itu kalau teman-teman dosen memilih jurnal, maka kita akan beri jurnal. Kalau tidak memilih jurnal dalam form yang kami sebarkan 6 bulan atau 7 bulan lalu, maka kita tidak akan berikan slot untuk bimbingan jurnal. Karena kadung sudah milih jurnal, maka Bapak Ibu wajib ya memenuhi ketuntasan publikasi jurnal tersebut. Nah, kemudian berkoordinasi dengan program studi atau lab based education tentang penentuan judul untuk tugas akhir buku ya. Nah, ini ada revisi Bapak Ibu. Untuk buku kita bebas. Ada kalau buku maksud saya itu bebas, boleh mahasiswa itu menulis buku, tidak harus buku ajar. Ya, tidak harus buku ajar, tapi buku referensi atau buku kajian yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga hasil kajiannya itu dibukukan atau dipublikasikan dalam buku. Itu bisa diakui. Kemudian berkoordinasi dengan pembimbing pendamping kalau skripsi ya dalam proses bimbingan. Ini juga ada Bapak Ibu kejadian yang kami dapat dalam proses pembimbingan itu yang banyak berperan adalah pembimbing satu. Sementara pembimbing dua hanya bilang oke lanjut, oke lanjut, oke lanjut. Nah ini juga yang menjadi catatan kami. Ada beberapa dosen pembimbing pendamping atau dosen pembimbing kedua yang catatannya tidak terikot di Matur, dia bahkan tidak pernah chat. Nah, ini yang perlu kita kita sadari bersama kewajiban masing-masing pembimbing satu dan pembimbing dua, Bapak Ibu. Boleh jadi nanti arahannya adalah pengembangan-pengembangan yang
luput dari perhatian pembimbing satu yang bisa dilakukan oleh pembimbing dua. Kemudian kami juga mohon kepada dosen pembimbing untuk proaktif, Pak Ibu ya. Proaktif dalam artian bahwa boleh jadi mahasiswa itu mendapati kendala-kendala yang membuat dia malas berhadapan dengan Bapak Ibu. Ini tolong proaktif menghubungi mahasiswa yang bersangkutan. Ya. Proaktif, sampaikan di chat di Matur saja, sampaikan kapan bisa untuk menghadap dan melakukan bimbingan supaya nanti juga mahasiswa juga lulus tepat waktu dan tugas akhirnya bisa selesai dengan maksimal. Hak dosen pembimbing mendapat honorarium tentu ya. Kemudian SK pembimbingan yang bisa dilaporkan sebagai aktivitas tridharma. Kemudian juga bisa kolaborasi dengan mahasiswa untuk melakukan riset bersama. Kalau terpublikasi di jurnal, eh, bisa mendapatkan insentif publikasi sebagai tambahan publikasi atau APC yang disetorkan oleh Bapak Ibu dengan ketentuan apa namanya SK Rektor yang diedarkan oleh LP3M. Silakan Bapak Ibu rujuk SK tersebut. Kemudian berkoordinasi dengan pembimbing pendamping dalam proses pembimbingan mahasiswa misalkan tugas akhir. Ini sebagaimana yang tadi ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami sempat berdiskusi dengan Warek satu terkait dengan apa namanya hak yang dimiliki atau yang diperoleh oleh Bapak Ibu, khususnya hak finansial atau honorarium, itu kami usulkan untuk naik sekaligus kewajiban Bapak Ibu untuk selalu memberikan catatan dan proaktif dalam mengawal pembimbingan kepada mahasiswa juga kita tekankan itu harus ada dan harus maksimal. Sekaligus kita juga akan memberikan eh, kenaikan ya. Ini kami kemarin berdiskusi dengan Warek satu untuk kenaikan ini, meskipun ini belum diatur dalam SK Rektor, tetapi pada prinsipnya sudah diketahui bersama dan ini menjadi apa namanya tugas fakultas untuk memberikan hak kepada dosen pembimbing ataupun dosen penguji. Ini SBK ini adalah honor awal sebelum ada perubahan. Jadi sesuai dengan peraturan rektor itu yang tahun 2018 tentang SBK bahwa penguji utama itu 40, ke penguji satu itu 35. Penguji utama ini atau ketua sidang, penguji satu 35, penguji dua 30, kemudian pembimbing satu 80, pembimbing dua 60. Ini sesuai diskusi kemarin ada kenaikan di up yang 40 naik 75% menjadi 70.000. Kemudian penguji satu yang 35 ya ya naik 100% atau ya up to 70. Kemudian penguji 2 30 naik 50% menjadi 40 sekian, 25. Kemudian 80 menaik 100, 60 naik 25% atau up to 75. Nih, kata-kata up to ini sebenarnya tidak ingin kami cantumkan sebenarnya, tetapi agar ada feedback ya antara apa namanya eh, permohonan kami kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pencatatan atau monitoring atau pembimbingan di Matur secara maksimal dengan hak yang diperoleh oleh Bapak Ibu. Jadi misalnya ada beberapa dosen yang tidak melakukan bimbingan sama sekali, nol, tidak ada chat, hanya jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan seterusnya. Ini boleh jadi Bapak Ibu atas kebijakan kami rapat dengan Kaprodi, KTU, dan seterusnya untuk membijaki bagaimana ketika ada dosen yang tidak ada catatan sama sekali di Matur. Apakah masih akan diberikan eh, apa namanya 25%-nya atau tidak? Kalau yang SBK-nya pasti akan kami sampaikan semua, tapi kenaikannya ini akan bergantung kepada keaktifan eh, dosen pembimbing dan dosen apa namanya penguji. Sehingga kalaupun ini standar minimalnya ya, kalaupun
sedikit komentar yang ada di dalam catatan ujian di Matur itu kami sudah menganggap sudah memenuhi, ya, memenuhi untuk perubahan kenaikan 75 sampai 100% ini. Begitu saya kira Bapak Ibu, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait ketentuan, mekanisme dan proses pembimbingan dan ujian tugas akhir di Fakultas Agama Islam. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa dipimpin oleh Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ongki. Ya, Pak Ongki. Bisa dipimpin oleh Pak Ongki. Monggo, dipersilakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelumnya mohon untuk absen dulu ya, untuk absen dulu, mengisi kehadiran Bapak Ibu. Ya. Oh ya sudah ada ya di kolom chat ya. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait hal yang berhubungan dengan pengujian dan pembimbingan. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Bentar. Silakan, nggak apa-apa. Semuanya sampaikan. Ini Saya izin bertanya, Pak Dekan. ya, monggo Itu monggo. Pak Mambubi di chat itu ada. Oh, dibacakan Pak Ong. Baik, untuk Pak Dibacakan Mambubi. Pak Oke. Assalamualaikum, mohon maaf Bapak Dekan untuk dosen pembimbing yang bukan admin atau superadmin. Lihat atau cek SK pembimbing TA di mana? Atau menu bagian mana, G? Mohon petunjuk. Oke, oke. Ada lagi? Boleh chat, boleh tanya langsung Bapak Ibu. Saya mau tanya langsung Pak Oke. Ada 5 ini pertanyaan saya dan usulan masukan. Oh, enggak Bapak. Oke, langsung ini Pak Oke. Oh iya Pak, monggo. Mohon maaf, Pak Dekan, saya kebetulan ada di bengkel, jadi tidak bisa langsung memperlihatkan. Tidak percaya ada di bengkel saya ya. Saya. Oke, ini mungkin ini juga masukan buat kita semua, termasuk saya sebagai dosen. Pertama, untuk buku ajar. Untuk buku ajar ini lebih ke soal administratif ya. Jadi buku ajar, buku monograf maupun buku referensi yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan itu barangkali juga perlu di eh, skenariokan yang sekiranya judulnya itu bisa sedekat mungkin dengan judul penelitian. Karena judul buku itu nanti kemungkinan besar akan dicantumkan di dalam transkrip nilai. Jadi ada potensi misalnya kalau dilihat kebetulan oleh asesor oleh siapa, itu khawatir nanti dikira itu bukan penelitian. Ada beberapa mindset di mana TA itu basisnya adalah penelitian, sementara buku ajar itu kecenderungannya memang lebih ke bukan penelitian ya, sekalipun mungkin dilakukan melalui beberapa riset tertentu. Artinya kalau memungkinkan nanti sekiranya administrasi untuk judul eh, TA mahasiswa yang mengambil buku ajar itu barangkali juga bisa disiasati, bisa diadministrasikan dengan judul atau kata-kata yang sedekat mungkin dengan judul penelitian, sekalipun yang terbit itu adalah judul buku ajar atau buku monograf atau buku riset yang sekiranya tidak terlalu keluar dari substansi buku ajar yang mereka tulis. Kemudian yang kedua, untuk jurnal ilmiah, ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, karena sebagian juga adalah pejabat FHI yang ikut serta di dalam proses akreditasi. Jadi pada saat akreditasi yang terakhir itu kalau tidak salah ya, yang tadi sempat ditanyakan soal posisi penulis. Dosen ini kalau yang namanya TA mahasiswa kan idealnya memang penulis itu adalah mahasiswa ya, yang penulis pertama. Nanti penulis kedua, ketiganya itu adalah dosen yang posisinya mungkin sebagai corresponding author lah, salah satunya ya. Nah, kalau pertimbangannya adalah agar dosen itu, saya sebenarnya lebih sepakat agar dosen penulis pertama sejujurnya, karena kebutuhannya kepada dosen itu lebih operasional dan lebih bermanfaat gitu.
Tapi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan posisi status penulis itu, syukur-syukur bisa diatur di dalam peraturan fakultas. Kayaknya sudah diatur ya. Terus memang sebaiknya eh, sekiranya bisa dipersiapkan alasan yang baik, apa yang memungkinkan dosen itu bisa di posisi sebagai penulis pertama, sementara itu diklaim sebagai TA. Kalau untuk hukum corresponding itu sebenarnya cukup ya karena sama dengan nilainya sebagai first author. Tapi tidak berlaku misalnya untuk Kemenak ya. Kalau Kemenak katanya Pak Idil beberapa hari yang lalu yang eh, saya dan Pak Dekan itu sempat menyampaikan juga itu tidak peduli tentang corresponding. Kalau dia penulis pertama ya dihitung penulis pertama. Kalau penulis kedua, ketiga, sekalipun dia corresponding author, dia tidak dihitung posisinya nilai hukumnya sama dengan penulis pertama. Nah, artinya ini barangkali nanti bisa mulai dibicarakan sekiranya apa yang terbaik. Kalau yang terbaik itu adalah dosen sebagai penulis pertama, saya memang kecenderungannya lebih sepakat itu, karena lebih bermanfaat untuk dosen. Tetapi alasan yang sekiranya dapat disampaikan untuk kepada pihak luar, utamanya misalnya asesor itu, apa kita perlu mempersiapkan alasan-alasan yang lebih baik gitu ya, termasuk argumentasi yang bisa dipersiapkan kepada mahasiswa. Mengapa dosen itu harus sebagai penulis pertama di TA mahasiswa? Antisipasi alasan ini penting karena nanti ini juga menjadi alasan penguat mengapa untuk TA di Nurul Jadid itu dosen harus penulis pertama. Kemudian yang ketiga terkait cat bimbingan, ya ini suatu saat saya pikir sejauh ini FAI punya aplikasi Matur yang menurut saya sejauh ini memang aplikasi terbaik ya yang dimiliki di Indonesia untuk tugas akhir, bahkan mungkin lebih baik daripada yang Siaptek. Eh, tapi nanti karena monitoring dari pimpinan, dari dekan khususnya itu terhadap proses bimbingan mahasiswa itu melalui proses chatting dan itu juga menjadi bagian dari penilaian asesmen akreditasi. Barangkali suatu saat itu juga perlu dikembangkan ini Pak Dekan agar bisa dibuat fitur chat matur berbasis Android. Jadi nanti biar nggak terlalu susah mereka membukanya lewat HP. Kalau chat maturnya itu kayaknya sedang direncanakan memang ya Pak. Tapi akan lebih baik kalau bisa lebih disegerakan untuk membuat khusus untuk aplikasi matur tetapi fokus kepada chat bimbingan saja. Kalau fitur-fitur lain memang harus dibuka di desktop. Itu akan meningkatkan proses chat bimbingan dan konsultasi antara mahasiswa dan dosen. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan akreditasi jurnal, agar sekiranya bisa dosen itu memang benar-benar membuka jurnal-jurnal yang sudah menerbitkan TA mahasiswa. Karena banyak sekali jurnal-jurnal yang ya nyaris bodong atau memang bodong. Atau memang ya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita duga ya dalam prosesnya. Itu kan mahasiswa mencari publikasi jurnal ini kan agak liar gitu. Jadi pengetahuan terkait dengan apakah betul jurnal itu terakreditasi SINTA itu benar-benar harus dilihat dulu sebelum melakukan ujian. Jadi link yang ada di dalam eh, naskah ujian di menu naskah ujian di Matur itu mungkin kita juga perlu ngecek sebenarnya gitu. Ketika sudah dicek di jurnal tersebut sudah ada eh, logo SINTA, kita juga perlu mengeklik dan klik logo itu dan benar-benar itu sudah mengarah kepada alamat jurnal tersebut disita. Jadi jangan sampai jurnalnya itu sudah expired gitu disita dan jangan sampai juga misalnya eh, ada jurnal-jurnal yang ada logo sintanya tapi dia tidak expired karena beberapa kejadian memang ditemukan jurnal-jurnal yang dia expired dan mahasiswa mungkin karena keburu-buru ya pengelolanya juga membuka ruang untuk menerbitkan akhirnya ya diterbitkan sekenanya dan pengujinya mungkin kurang apa ya kurang teliti dan TU juga tidak bisa sepenuhnya melihat akhirnya dia bisa lolos. Tentu ini merugikan dan kasihan juga kepada mahasiswa kalau tulisan yang mereka tulisan yang mereka buat secara susah payah dan dengan harga yang terkadang agak di luar nalar itu harus diterbitkan di jurnal yang abal-abal. Nah, ini menurut saya agak penting. Kemudian yang kelima, untuk SSO, karena sekarang Unuja sudah buat SSO, eh, beberapa aplikasi itu sudah terintegrasi, cuman yang untuk Matur kayaknya link dari SSO-nya itu masih link
jurnal, link matur mahasiswa, bukan link matur dosen. Jadi alamat domainnya itu masih khusus mahasiswa, bukan alamat domain dosen. Lebih baik kalau nanti bisa di eh, apa ya langsung ke dosen karena penggunanya di SSO itu rata-rata itu adalah dosen, saya pikir gitu. Entah bagaimana nanti itu bisa apa ya bisa diskenariokan oleh PDSI apa dibuat dua fitur matur dosen dan fitur matur mahasiswa itu saya tidak tahu. Itu saja Pak Dekan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali masukannya Pak Fawaid. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya bacakan dulu masukan dari Bapak Fawaid Bakir. Ya. Yang pertama mungkin tadi dari Pak Mubi terkait di mana SK bisa diperoleh. Masukan dari Bapak Fawaid pertama terkait dengan buku. Mungkin judul buku ajar atau buku yang lainnya itu bisa disinkronkan atau diskenariokan dengan penelitian atau diubah dengan judul yang mirip-mirip dengan penelitian karena judul itu nanti akan masuk ke ijazah. Yang kedua terkait jurnal terkait posisi penulis yang tentunya karena ini berhubungan dengan TA mahasiswa, maka mungkin posisi penulis itu adalah mahasiswa, bukan dospem. Yang ketiga terkait bimbingan juga perlu dikembangkan menggunakan fitur melalui mungkin chat Android ya yang bisa ada notif langsung ke HP. Itu masukan dari beliau. Yang terakhir terkait akreditasi jurnal eh, dosen disarankan untuk mengecek jurnal yang dituju agar tidak terkena pada jurnal bodong atau jurnal yang hanya menampilkan memempangkan SK apa namanya SK Sinta tapi ketika diklik tidak ada. Dan mungkin juga perlu ada filter dari pihak fakultas terkait apa saja jurnal apa saja yang mungkin yang harus dihindari karena banyak sekali sekarang jurnal-jurnal yang basisnya eh, bisnis ya, artinya terbitannya tidak normal lah timbang dengan terbitan-terbitan jurnal pada umumnya. Yang terakhir terkait sinkronisasi matur dengan SSO. Mungkin hanya ini masukan dari Bapak Wawait. Mungkin bisa direspon oleh Bapak Dekan atau ada pertanyaan kembali, dipersilahkan. Mungkin direspon dulu Pak Dekan sambil lalu menunggu Ya, teman-teman dosen. ya mungkin ya. Oke. Oke. Baik Pak Ongki, terima kasih. Ini masukan yang berharga buat 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 kita, buat Fakultas Agama Islam dalam rangka pengembangan aplikasi atau mutu tugas akhir di Fakultas Agama Islam. Pertama dari Pak Mahbubi, sebenarnya ada beberapa fitur yang masih dinonaktifkan karena proses maintenance belum selesai, termasuk pilihan tentang Sinta. Jadi Bapak Ibu misalnya kita melihat Sinta, ini super admin ya, kita pindah ke sini. Nah itu bisa kita lihat di sini dalam waktu dekat ya kemungkinan. Bisa dilihat Sintanya atau Sinta berapa, kemudian kita shot misalnya jumlah bulan atau waktu berapa lama bisa dilihat di aplikasi Matur. Berapa lama dari proses bimbingan sampai jurnal itu terbit. Itu sudah kami pikirkan dan sudah ada fiturnya cuma belum dibuka Bapak Ibu. Karena termasuk juga yang diusulkan oleh Pak Mahbubi, ditanyakan oleh Pak Mahbubi tadi terkait dengan SK ya atau daftar mahasiswa yang menjadi bimbingan kita dan daftar mahasiswa yang menjadi peserta ujian kita. Itu nanti Pak Mahbubi kami akan buka. Terima kasih itu sudah diingatkan. Kemudian juga ada buku ajar tadi dari Pak Fawaid ya, buku ajar siapkan judul riset sebagai laporan. Eh, itu kami lakukan di akhir biasanya. Lakukan di akhir untuk laporan administratif di ijazah. Itu Pak Munir yang melakukan ketika mahasiswa ini melakukan ujian akhir dan eh,
Sebelum tuntas, mahasiswa itu mengirim judul riset dari buku tersebut. Insya Allah aman itu. Kemudian dosen sebagai penulis pertama dan kedua. Ini yang belum ada kebijakan di penulis dosen sebagai penulis kedua, tetapi berdasarkan peraturan menteri yang Permendikbud yang 53 itu tentang akreditasi ya dan aturan-aturan perubahan akreditasi di Lamdik ataupun di Lamemba yang mengharuskan mahasiswa juga memiliki jurnal, artinya mahasiswa sebagai penulis pertama. Ini akan kami atur kembali, misalnya berdasarkan kuota. Jadi kalau ada 5 bimbingan jurnal, eh, 3 diantaranya misalnya mahasiswa sebagai penulis pertama, atau 2 mahasiswa sebagai penulis pertama, atau seperti apa bentuknya nanti kita akan diskusikan lebih lanjut untuk dibuatkan edaran kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji. Terima kasih ini. Sementara belum ada aturan terkait dengan dosen sebagai penulis kedua atau mahasiswa sebagai penulis pertama, karena memang pengalaman beberapa akreditasi kemarin kami sempat ditanya oleh asesor eh, terkait dosen sebagai penulis pertama, sementara penulis atau penyusunnya eh, mungkin ketika di persentase lebih banyak mahasiswa atau sebaliknya lebih banyak dosen yang mengerjakan. Nanti kita atur di surat edaran berikutnya atau SKDK tentang pembimbingan tugas akhir mahasiswa. Cat berbasis Android, ini usulan dari Pak Fawaid juga. Kami akan berkoordinasi juga ini dengan developer Matur ya untuk dimasukkan. Sebenarnya ini sudah diskusi lama ya, diskusi lama karena memang developernya lagi agak kredit sekarang sehingga pengerjaan tentang chat Matur berbasis Android ini belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat atau bisa dilaksanakan dalam waktu dekat tapi tidak pada semester genap ini. Kemungkinan semester ganjil. SSO kita akan usulkan itu karena memang yang ada hanya mahasiswa, yang dosen belum ada. Nah, ini yang kami belum tahu ya mekanismenya seperti apa integrasinya nanti. Karena password di Matur dengan password di SSO yang ada ini itu berbeda. Nah, nanti kami akan tindak lanjuti ini dengan PDSI bersama developer kami supaya nanti dosen dan mahasiswa bisa lebih mudah mengakses Matur. Sebenarnya sekarang sudah mudah, tetapi biar satu pintu dengan SSO kan sebenarnya. Kemudian ada lagi pertanyaan di chat ya, yang mungkin lupa dibacakan oleh Pak Ongki. Misalnya kita bimbingan hari ini, kemudian memberikan catatannya esok hari. Apakah boleh? Boleh, boleh-boleh saja. Jadi tidak terbatas mereka bimbingan hari ini, kemudian dosen tidak memiliki waktu yang sangat luang pada hari itu dan memberikan respon di chat matur atau di chat bimbingan itu keesokan harinya, itu tidak masalah. Yang bermasalah itu ketika mahasiswa datang secara luring, berdiskusi dengan dosen, lalu tidak ada chat sama sekali di chat bimbingan. Nah, kalau di BKD atau kebutuhan kenaikan jabatan fungsional di LL Dikti itu tidak perlu ada apa namanya catatan bimbingan atau tidak perlu ada form khusus yang menjelaskan tentang bimbingan mahasiswa dari pertama bertemu sampai terakhir. Itu tidak ada kalau di LLT. Tapi kalau Kemenak itu ada sehingga teman-teman yang Kemenak atau teman-teman yang melakukan Jafung di Kementerian Agama kita siapkan karena basisnya adalah basis non aplikasi atau basis berkas, maka kita siapkan berkas. Kita siapkan berkas. Sehingga usulan beberapa teman-teman yang ada di chat terkait dengan gimana Pak kalau misalnya chat bimbingan itu bisa dikonversi langsung menjadi naskah apa atau surat berita acara proses bimbingan itu sementara ini belum kami akomodir karena memang kebutuhannya adalah fisik bukan eh, apa bukan berdasar ekspor dari aplikasi. Ini yang perlu apa namanya kita ketahui bersama bahwa ketentuan-ketentuan
perbedaan ketentuan ini juga mengharuskan fakultas akan membuat dokumen baru yang bisa diajukan kepada Kementerian Agama atau Kopertais ya, kalau itu di lektor. Kemudian selanjutnya mungkin kami juga perlu menampilkan terkait dengan monitoring atau angket ya yang selama ini juga masih minim teman-teman mahasiswa untuk mengisi angket yang ada di Matur itu. Tolong juga teman-teman dosen pembimbing ini untuk mengarahkan atau dosen penguji untuk mengarahkan mahasiswanya mengisi angket. Ini angket bimbingan, ini angket pelaksanaan tugas akhir. Jadi ada beberapa instrumen sebenarnya yang bisa kita lihat ya terkait dengan eh, masukan-masukan dari mahasiswa. Contoh misalnya ketersediaan waktu pembimbingan. Jadi sudah ada di sini ketersediaan berapa waktu, apakah dosen memberikan waktu khusus kepada mahasiswa untuk melakukan bimbingan, kemudian perhatian pembimbingan, kemudian kompetensi kompetensi pembimbing yang sebenarnya di kami sudah ada. Ya. Kami ini karena ini sifatnya adalah privasi, kami tidak akan buka, cuma kita akan memberikan gambaran tentang statistiknya saja ya. Ini yang paling banyak adalah PHI, kemudian ini adalah respon pembimbingan, kemudian catatan-catatan dari mahasiswa. Nah, saya kira itu Bapak Ibu mungkin ada lagi ya. Masuk Eh, tadi itu tetap akan kami catat dan apa namanya akan ditindaklanjuti sebagai perbaikan baik itu platform ataupun mutu pembimbingan dan ujian tugas akhir di Fakultas Agama Islam. Silakan mungkin kalau ada yang lain. Terima Ya kasih. ini dari Pak Fajri Pak. Pak Fajri terkait revisian judul setelah artikel terbit. Jadi di Matur awalnya menggunakan bahasa Indonesia atau judulnya biasa, setelah itu setelah artikel terbit ternyata ada perubahan dari apa namanya dari pengelola jurnal sehingga judul yang terbit dengan judul yang dimatur tidak sama. Bagaimana solusinya? Karena pembimbing tidak bisa merubah katanya Pak Fajri ini Pak. Oke, coba saya cari. Saya Fajri. Saya non. Saya Pak Ungki, Pak Rosi. Oke, sebentar. Oh ya monggo monggo. Sekalian sekalian. Enggak bagus. Usul saja ini. Oh, usul, usul. Ada apa yang bagus? Neng Pak Usul. Besit. Sepertinya Matur ini sudah bagus sekali ini. Layak diadopsi pasca. Agar menjadi supermatur, menurut saya kalau melihat di akreditasi itu kan di kriteria 6 ada bimbingan, ada 3 bimbingan dalam mahasiswa itu Pak Wahid, Pak Dekan. Yang pertama bimbingan akademik yang disebut dosen wali itu, kemudian yang kedua bimbingan PKL ya, magang, yang ketiga bimbingan tugas akhir ini. Saya usul bagaimana matur ini menjadi eh, menambah fitur bimbingan akademik dan bimbingan apa magang itu sehingga kita tidak perlu menggunakan kertas ya untuk bimbingan-bimbingan yang lain kan yang selama ini bimbingan akademik itu hanya 1 kali saja, hanya merestui, mencentang saja, menyetujui saja, tidak ada, walaupun ada komentar, tapi tidak ada balasan dari mahasiswa berkaitan dengan eh, kalimat yang diisi oleh dosen wali itu, sehingga sepihak itu ya apa, ya tidak bertepuk sebelah tangan kemudian. Nah, bagaimana matur ini menjadi super matur yang bimbingan 3 bimbingan itu bimbingan akademik yang dibimbing oleh dosen wali itu, kemudian yang kedua bimbingan magang atau PKL. Jadi bimbingan PKL juga menggunakan matur ini, sehingga itu teradministrasi dengan baik di matur ini, sehingga kapanpun dibutuhkan itu bisa dilihat. Kemudian yang ketiga bimbingan tugas akhir ini. Gitu usulan saya. Terima kasih. Terima kasih bagus atas usulannya. Monggo Bapak Ibu dosen yang lain mungkin ada Kalau gitu lagi. Pak Ong nanti bisa menyusul Pak Ong ya. Oh siap. Ye. Terima kasih. Untuk judul Indo ke Inggris, seperti yang ditanyakan oleh Pak Fajri tadi, itu sebaiknya menggunakan judul yang terbit, Pak. Contoh misalnya ya, saya lihat bimbingannya Pak Fajri, misalnya dosen ya, dosen Fajri.
Nah, ini Pak Fajri. Pak Fajri selama ini sudah membimbing 15, nggih, betul? Luar biasa. Menguji sudah 13 kali Pak Fajri ini. Kemudian, oh, oh sorry, 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 sorry. Bimbingan ya. Ah, lupa saya carinya gimana. Fajri. Saya lupa nyarinya. Ya, Pak Fajri nanti misalnya ada jurnal yang disubmit menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kemudian terbit menggunakan bahasa Inggris, itu sebaiknya ditulis berbahasa Inggris, Pak Fajri ya, ditulis dengan bahasa Inggris, karena nanti mahasiswa itu akan mengupload ya, akan mengunggah naskah jurnalnya itu setelah terbit. Ya, mengunggah di Matur, maksud saya, itu setelah terbit. Contoh misalnya ya, ini naskah final. Kita lihat. Nah, ini naskah final. Oh, ini bahasa Indonesia ya. Ya, bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat di OJS-nya. Nah, ini perlu dilihat lagi ini mestinya ini. Ini lama. Pembimbingnya Bu Bu Widat ya, Bu Widat. Ini tolong dicek lagi ini karena nggak bisa dibuka ini. Judulnya ada sama itu Pak Ini dengan yang terbit. tapi sudah terverifikasi oleh pembimbingnya ya. Oke. Tapi nggak bisa dibuka ya. Ini terjadi juga beberapa ke Pak Agus kemarin ya Pak Agus, begitu mau mengunggah eh, eh, apa namanya Iya, URL, link URL tidak bisa kemarin. karena memang bukan karena tidak bisa diunggah URL-nya di Matur, tetapi kemungkinan besar di URL itu terdapat malware atau apa begitu ya, sehingga tidak bisa dimasukkan di Matur. Jadi kalau linknya itu tidak aman, itu tidak bisa masuk di Matur. Ini tolong Tingkat keamanan Matur ini luar biasa sudah. Tolong nanti diingatkan ini Pak siapa ini? PS ya Pak Idil ya. Ya, ini tolong dicek lagi ini bimbingannya Bu Widat ya. Karena linknya tidak bisa dibuka ya. Mumpung masih contoh misalnya yang lain ya. Contoh yang lain. Eh, kita lihat Prodi PAI ya. Nah, bimbingannya Pak Mahbubi misalnya. Nah, di ujian akhir ini mahasiswa tidak akan bisa mengikuti ujian akhir atau status di atas ini tidak bisa ujian akhir ya tanpa harus melalui tahapan-tahapan pertama mengunggah naskah final dan disetujui oleh pembimbing dan mengunggah atau menuliskan deskripsi tentang jurnalnya itu di publikasi jurnal. Contoh misalnya nama jurnal, tanggal publikasi, volume, nomor dan seterusnya hingga URL. Ya, URL ini mestinya oleh pembimbing dibuka dulu. Nah, kalau seperti ini bisa dibuka maka segera verifikasi agar mahasiswa itu bisa masuk pada tahapan berikutnya yaitu ujian akhir. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau tidak bisa jangan. Nah, agar supaya selaras antara yang bahasa yang ditulis di atas kemudian dengan yang masuk dalam URL ini, maka sebaiknya apa yang terbit itu disesuaikan dengan bahasa yang maksud saya bahasa yang terbit di jurnal itu disesuaikan atau ditulis juga di deskripsi publikasi jurnal di Matur. Begitu Pak Fajri. Nah, terkait dengan bagaimana merevisi ini adalah Kaprodi, Pak Fajri. Ya, Kaprodi. Kalau dosen penguji nggak bisa, ya. Hanya Kaprodi yang bisa. Kaprodi, KTU, dan Superadmin. Ya. Tidak perlu ke Superadmin. Berarti nanti gini ya Pak ya, kita sebagai dosen bimbing laporan ke Kaprodi apa laporan ke KTU Pak untuk Kaprodi saja. menyesuaikan masalah judul yang terbit. Kaprodi. Oh, ke Kaprodi ya Pak ya. Kalau bimbingan saya Pak Wahid kemarin itu disarankan ke Pak Munir ya, ke KTU itu sudah berubah semua. Karena kalau judul terbit dengan judul yang awal itu tidak sama, Pak Munir itu menolak biasanya. Oke. KTU itu menolak. Sehingga disuruh diubah dulu oleh mahasiswa yang bersangkutan.
Ya sebenarnya bisa langsung ke KTU bisa, tetapi ke Kaprodi saja, biar ada dialog antara dosen dengan Kaprodi ya. Oke, agar tidak kredit juga di Pak Munir. Baik, itu kemudian dari Pak Agus, bimbingan PPL, terima kasih sarannya Pak Agus. Bimbingan PPL, praktikum, bimbingan akademik, tracer, lulusan, banyak sekali ini usulannya ini. Kemudian ada lagi ya macam-macam ya, ada tracer, ada lulusan dan seterusnya. Saya pernah mencoba, ini karena ada profil mahasiswa di sini. Coba kita lihat mahasiswa yang sudah tuntas. Selama perjalanan matur ada 332 ya mahasiswa yang tuntas. Kita lihat misalnya di eh, kok Piaut ini. Piaut ini kelas khusus biasanya. Kita masuk ke nomor 3 saja mungkin. Nah, kita lihat Moh misalnya ya. Moh Ini di mahasiswa sudah ada nomor teleponnya. Begitu kita klik, itu langsung ke WA ini Bapak Ibu. Ya, sudah langsung ke WA. Nah, di WA ini tinggal kita klik apakah mau telepon, video call, atau ngechat kepada tampil ya di layar Bapak Ibu ya. Ini kan klik to call. Jadi kalau misalnya nanti ada tracer kepada mahasiswa dan alumni di Fakultas Agama Islam, tinggal klik saja ini nomor teleponnya ini. Diklik sudah langsung diarahkan ke WhatsApp. Ada tiga pilihan, ada video call, ada telepon biasa, dan ada chat. Sehingga ini nanti bisa memudahkan kepada kita di Fakultas Agama Islam untuk melakukan tracer kepada mahasiswa. Nah, untuk bimbingan akademik, kemudian lulusan dan lain-lain, sebenarnya eh, masukan Pak Agus ini bagus, tapi kami butuh waktu untuk menyusun ini, ya karena ini tidak sebentar, saya yakin tidak sebentar untuk mengembangkan aplikasi ini kepada aplikasi-aplikasi yang lain, tetapi secara big datanya sudah ada di Matur ini. Artinya, untuk pengembangan ke aplikasi-aplikasi berikutnya, termasuk usulnya Pak Fawait tadi tentang chat bimbingan, itu sebenarnya kerangkanya sudah ada di Matur. Tinggal nanti ditambah dengan apa namanya fitur lain yang bisa mengarahkan mahasiswa dan dosen dialognya itu di bimbingan akademik dan PPL, PKL, praktikum bisa dilaksanakan di Matur. Harapannya seperti itu nanti ke depan. Terima kasih ini banyak sekali masukan ya dan kami tampung. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah bisa selesai semua. Kalau pencetakan ijazah, kemudian laporan ke PDDikti dan seterusnya itu sudah menggunakan Matur sudah memudahkan kepada Pak Munir ya sebagai KTU. Jadi Pak Munir tidak perlu sebenarnya ya tidak perlu foto lagi di tempat lain apa di fakultas, tidak perlu nyetor ini macam-macam dan mahasiswa sudah bisa foto sendiri dan masukkan sendiri fotonya di Matur. Nanti kita yang ngambil fotonya ya untuk ditempelkan di ijazah. Hanya saja nanti ini yang kesulitan itu mahasiswa-mahasiswa yang ada di pesantren ya. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di pesantren mereka dengan apa namanya ya keterbatasan sehingga tidak bisa melakukan foto secara mandiri dan dibantu oleh fakultas. Nah, ketika dibantu oleh fakultas itu teman-teman tidak memasukkan foto tersebut di Matur sehingga ada beberapa mahasiswa yang memang tidak ada fotonya di aplikasi Matur. Nah, ini persyaratan ya sudah terisi semua, kemudian ya dan lain-lainnya sudah terisi semua. Di menu Bapak Ibu sebenarnya ada repositori. Nah, ini repositori silahkan bisa dimanfaatkan ya. Ini ada repositori ya. Nah, di repositori. Ini bisa misalnya kita cari Nurul Jadid. Maka kita menemukan ada 39 riset yang lokusnya dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Misalnya kita klik apa perundungan. Ada nggak mahasiswa yang nulis tentang perundungan? Nggak ada ya. Bullying, Bullying, Pak. nggak ada. Kalau BMT, pasti banyak. Ada 6 ya. Ada 6. Nanti kita bisa klik di sini. Kemudian, nah ini menu, ini tugas akhir lama. Sehingga tidak ada isian tentang abstrak. Nah, kalau yang baru, yang skripsi
sudah ada isian tentang abstraknya. Sehingga tidak perlu buka dokumen, cukup baca abstraknya sudah punya deskripsi awal tentang tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini langsung bisa dilihat oleh Bapak Ibu atau diunduh oleh Bapak Ibu. Nah, ini skripsinya dan seterusnya ya. Ada lagi mungkin Pak Ong yang belum terjawab, Pak Ong? Sudah Pak De, mungkin yang Pak Fajri mungkin ini mengaca kepada pengalaman kemarin yang Pak Agus. Sebenarnya mahasiswa juga bisa merevisi judulnya yang sudah terbit. Kalau semisal di ujian akhir sudah terverifikasi semua, maka mungkin satu saja di cancel atau ditolak agar mahasiswanya bisa apa merubah judulnya. Kayaknya Kaprodi belum ada akses Pak De untuk merubah judul mahasiswa yang seperti itu. Oh, gitu ya, belum ada. Ya, Oke, jadi mahasiswa sendiri bisa selama ujian apa menu ujian itu tidak terverifikasi semua gitu. ujian akhir. Baik, Bang. Ini di layar Bapak Ibu tampak sekali ini beberapa dosen yang melakukan bimbingan hari ini. Nah, ini ya, ada Pak Muzamil, ada Pak Basori juga, ada Pak Febri ya. Ini tanggalnya kelihatan ya, tanggalnya. Tanggalnya kelihatan, kemudian nah ini oh saya juga saya dulu tadi malamnya. Eh, Nah, silakan Bapak Ibu sering-sering buka matur, terutama dibuka chat bimbingan. Memang usulan Pak Fawai tadi itu perlu disegerakan ya berbasis Android biar supaya nanti eh, apa namanya nyaman ya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa melalui platform Android itu. Oke Pak Ong, gimana Pak Ong? Eh, Oke, apa ada lagi Bapak Ibu terkait pertanyaan yang berhubungan dengan bimbingan dan ujian? Kalau tidak ada, akan kita akhiri. Itu, Pak Ong ya. Nggak ada Pak, ternyata Pak. Bisa dicukupkan Pak ini Pak. Oke, jadi Bapak Ibu saya ingatkan kembali tanggal 12 eh, kita Fakultas Agama Islam melaksanakan ujian tugas akhir secara bertahap, Bapak Ibu. Tentu yang ikut ini ada kemungkinan tidak terploting di tahap pertama dan kami pastikan selama Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan yang sudah kami jelaskan tadi akan terploting di tahap kedua, ketiga atau keempat sampai bulan Agustus, Bapak Ibu. Sampai bulan Agustus. Dan jangan lupa bawa laptop di tanggal 12 itu, bawa laptop sebagai apa istilahnya ya, platform utama dalam menguji dan memberikan catatan kepada mahasiswa. Supaya nanti datang ke sini tidak bingung pakai laptop siapa dan seterusnya ya. Dan segera lakukan penilaian secara mandiri untuk penilaian naskah ya. Sehingga nanti di tanggal 12 kita hanya fokus menilai tentang penilaian presentasi dari mahasiswa. Begitu Pak Ong, mungkin Mungkin dress code-nya juga Pak De. gimana Pak Ong? Oh dress code ya, kan Ya, seperti biasa, full dress ya, seperti biasa full dress. Saya kira tidak perlu diubah lagi dan tidak ada ketentuan. Selama tidak ada pengumuman lagi, tidak ada pengumuman terbaru, dress code tetap seperti seperti awal ya, seperti awal yaitu full pejabat, dress, ya, itu pejabat Pak De. seperti pejabat. Lumayan ada 33 yang aktif hari ini. Pas ujian ini pasti banyak ini yang aktif. Pas ujian rata-rata yang aktif itu 400, 300, 200 gitu. Oke, Pak Ong. Ya Pak De, Di chat mungkin ada pertanyaan, Pak Ong? nggak ada Pak De. Ya ada ya. Ada Pak De, sebelum ditutup Pak De. Siap, Pak Edi. Suaranya Pak Edi kayaknya ya. Pak Edi, Pak Edi Halo, Lotre. anu Pak De, sebenarnya teknis sekali ini Pak De, sangat teknis. Jadi SK itu per tahun itu jangan beda-beda Pak De, template-nya Pak De. Kami karena kebetulan mengisi dupa ini sekarang. Jadi antara membimbing di tahun 2022, 2023, 2024 ini beda-beda Pak De. Sehingga mungkin perlu ke depannya
Jadi kalau milik Pak Uki itu enak bisa milah sendiri. Jadi dia pinter hanya namanya sendiri begitu yang berbeda. Ini dapat di mana? Buat sendiri katanya. Mungkin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang itu untuk kepentingan kepangkatan, Pak De. Baik, itu saja, Pak. Terima kasih. Ah ya. Oke, terima Oke, kasih. Kak Edi. Sebenarnya begini Pak Edi. Kemarin itu format antara SK yang dibutuhkan di LLDikti dengan di Kopertais atau di Kementerian Agama itu beda Pak Edi. Beda. Dan kami tidak menyadari itu sejak 2022, 23, 2 ya 2022, 23, 24 awal. Nah, ketika teman-teman banyak yang mengurus Jafung di LLDikti di tahun 2024 awal, sehingga banyak yang tertolak dari LLDikti karena format SK-nya, SK tugas akhir ya, SK pembimbing ataupun SK penguji itu berbeda antara Kementerian Agama dengan LLDikti. Nah, juga bagian kepegawaian juga baru menginformasikan bahwa format SK-nya memang berbeda. Tadi saya sudah singgung. Kalau SK di Kementerian Agama itu lengkap dengan SK mahasiswanya, kemudian catatan bimbingannya, sampai kemudian ada tanda tangan dekan di situ. Kalau di LLDT tidak ada, hanya SK, kemudian nama-nama mahasiswa selesai. Tidak perlu ada catatan bimbingan, kemudian ada berita acara dan seterusnya. Nah, menyesuaikan SK ini kemudian Pak Edi mungkin loh ya, mungkin di 2023 itu SK lama, SK lama. Oh, Dan baik, di baik, Pak De. 2024 awal itu SK lama sebelum kami mendapatkan revisi dari LLDT. Nah, ketika 2024 em, menuju ke pertengahan ini itu sudah berubah semua. Jadi Pak Munir sudah tahu ini mau menjafung di mana. Di LLDT sudah ada eh, template surat untuk jafung LLDT. Kemudian kalau di Kementerian Agama itu sudah ada juga. Sudah ada grupnya juga. Masing-masing sudah ada grupnya. Ada grup Jafung di LLDikti, ada grup Jafung di Kemenak atau di Kopertais. Begitu juga ada grup yang BKD eh, Kopertais, ada grup BKD LLDikti juga sudah dibedakan. Karena memang kebutuhan-kebutuhan suratnya ini memang berbeda ini. Dua dua kementerian ini ya. Baik, Pak De. Kita di Fakultas Agama Islam seperti saya, BKD-nya mengikuti LLDT, tetapi Jafung mengikuti Kemenak. Ya, sekalipun saya juga mendapatkan Jafung di LLDT ya. Itu beda. Ya silahkan nanti bagi teman-teman yang akan mengurus Jafung, baik itu dari LLDT ataupun dari Kementerian Agama, kita urus. Kita itu saya kira. Jadi kalau ada kesulitan langsung ke fakultas saja. Baik, Pak De. Makasih, Pak De. Makasih, makasih. Gimana? Ada yang lain mungkin, Pak Ong? Itu ada chat, Pak Ong. Ada Kak Farhan, Pak. Kak Farhan tanya tentang Oh iya. perubahan SK mahasiswa yang awalnya skripsi diganti ke jurnal. Kalau perubahan dari mahasiswa skripsi ke jurnal itu harus ujian proposal lagi ya, Orhan. Gitu Kak Farhan ya. Ya, itu harus ujian proposal lagi. Tidak bisa tengah jalan pindah. Tidak bisa tengah jalan pindah. Karena kenapa begitu Bapak Ibu? Karena di awal kita memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih apakah dia jurnal, apakah dia skripsi. Dan sudah tersosialisasikan semua kepada mahasiswa. Sehingga nanti perubahan-perubahan ini tidak dimaksudkan dengan tujuan lain. Toh misalnya karena ada yang menjamin, nah, ini biasanya malpraktiknya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ada yang menjamin bahwa tulisan seperti apapun akan terpublikasi asalkan, misalnya ya, APC-nya sekian. Sehingga dia meninggalkan skripsi langsung pindah ke jurnal. Nah ini yang eh, harus melalui tahapan apa lagi. Jadi tahapan ujian proposal lagi, kemudian tahapan pembimbingan dan unggah apa namanya naskah sampai selesai. Jadi seperti itu. Termasuk ganti pembimbing. Jadi kalau ganti pembimbing
ujian proposal lagi. Boleh jadi nanti kalau pergantian pembimbing, apa yang telah didiskusikan dengan pembimbing awal itu tidak sama dengan yang didiskusikan atau saran-saran dengan pembimbing yang pengganti. Sehingga untuk menghindari konflik interest seperti ini, kita turunkan lagi menjadi ujian proposal lagi, meskipun itu sudah di pembimbingan. Begitu. Oh ya Bapak Ibu penting mungkin ya, tapi tidak masuk dalam slide tadi terkait dengan retribusi mahasiswa. Di sosialisasi tahun 2024 kemarin, Fakultas Agama Islam sebenarnya sudah memberikan catatan kepada pembimbing atau ya pembimbing ya telah memberikan apa edaran bahwa retribusi mahasiswa itu maksimal 500 Bapak Ibu. Jangan sampai membebani mahasiswa lebih dari 500. Kecuali memang kecuali memang mahasiswa itu mau grade-nya naik dari yang semestinya dia Sinta 4 ingin naik ke Sinta 2 misalnya. Pak, saya karena ingin melanjutkan di kampus S2 atau melanjutkan di magister, saya ingin publikasi jurnal saya diterbitkan di Sinta 2. Nah, dalam kondisi yang retribusinya naik ini, catatan-catatannya adalah bahwa mahasiswa tidak boleh merasa berat, Bapak Ibu. Tidak boleh. Makanya dikomunikasikan dengan mahasiswanya, ditawarkan. Jangan sampai mahasiswa kemudian diberikan menu yang mereka sendiri tidak bisa menolak. Saman bayar 1 juta sekian. Lalu mahasiswa menolak dan tidak punya pilihan lain kecuali dia harus membayar. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Oke. Karena komplain yang kepada kita, kepada saya terutama ya, karena memang tidak boleh sama saya didengar oleh banyak orang atau ke Kaprodi dan seterusnya. Langsung teman-teman mahasiswa itu langsung komplain kepada saya. Ada beberapa dosen, bukan satu dua, tapi beberapa dosen yang melakukan praktik seperti itu. Nah ini tolong ini diperhatikan bersama bahwa retribusi mahasiswa itu maksimal 500 Bapak Ibu. Sekiranya tidak memberatkan kepada mahasiswa. Itu. Kemudian yang terjadi juga adalah di penulisan tugas akhir, kalau dia memilih jurnal, maka pilihan yang bisa disajikan kepada mahasiswa itu dua. Dosennya sebagai penulis pertama atau mahasiswanya sebagai penulis kedua. Jangan jangan seperti beberapa orang yang penulis pertamanya adalah dosen A, penulis keduanya adalah dosen B yang bukan berasal dari UNUJA, kemudian penulis ketiganya adalah dosen C yang juga bukan dari UNUJA, kemudian penulis keempatnya ini adalah mahasiswa. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun ada seperti itu, dikomunikasikan dengan dekan. Misalnya ini. Yang penting dikomunikasikan, dikelirkan, disampaikan ya, kepada kita. Tetapi kalau aturan tidak boleh, Bapak. Tidak boleh ya, tidak boleh. Saya ingatkan lagi itu retribusinya tidak boleh lebih dari 500. Kalaupun mau Sinta 2, agak sensitif sebenarnya kita ngomong begini ini. Kalaupun Sinta 2 dan diminta anggaplah 1.500.000, 1.500.000, bagi dua lah dengan dosen pembimbing. Saya juga menerapkan itu. Bagi dua lah dengan pembimbingnya 750 mungkin ditawarkan kepada mahasiswanya kalau mau. Ya, yang penting komunikasi ya. Jangan sampai kemudian mahasiswa ini terbebani sehingga komplain kepada dekan. Gitu. Sehingga komplain kepada dekan. Nah, itu Bapak Ibu. Saya sudah melakukan itu 2 kali. Karena saya terbit di Sinta 2 dua proses ya, bukan terbit, proses penerbitan 2 jurnal, maka saya minta mahasiswa membayar separuh dan saya juga separuh. Kalau mau, kalau tidak mau tidak usah. Mahasiswanya tidak keberatan dan mau sehingga 750-an. Saya 750, kemudian mahasiswanya juga 750. Toh nanti ada insentif dari LP3M. Maksud saya dari UNUJA ya. Dari UNUJA berdasarkan surat SK Rektor yang diedarkan oleh atau disebarluaskan atau dilaksanakan oleh LP3M. Saya kira ini sudah enak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah punya luaran publikasi Sinta 2 misalnya begitu. Mahasiswanya sudah membayar retribusi pada kita sebagai konsekuensi tugas akhir.
dengan catatan tidak membebani kepada mahasiswa, dosen juga membayar 50% misalnya, atau 60% atau berapa, sesuai dengan kesepakatan dengan mahasiswa. Tapi jangan penuh, Bapak Ibu. Ya, jangan penuh. Ya, sama kan? Toh nanti juga akan terbit dan itu mendapatkan insentif dari UNUJA. Saya kira sudah sangat nyaman dan enak itu. Ya, sangat nyaman dan enak. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau dulu kami masih apa namanya melayani talangan. Ya, semester kemarin di 2024 kami melayani talangan. Jadi pernah masih ada Pak Sultan enggak ini? Sekalian ya. Pak Sultan dulu pernah mau menerbitkan di Sinta Hadir, 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 Pak. Kok saya disebut terus nih, Pak? baru disebut. Sudah tahu Menerbitkan Sinta 2. Tokang ngotang. Gak apa-apa Pak Sultan ya. Pak Sultan Monggo, monggo, Pak, untuk menerbitkan kebaikan semua. Pak Sultan pada waktu itu butuh Begini. APC sehingga ke fakultas menalangi semua APC yang dibutuhkan oleh Pak Sultan. Nanti APC-nya itu sudah terbayari oleh fakultas, insentif dari UNUJA berapa dipotong dari talangan ke Fakultas Agama Islam. Dulu kita seperti itu Bapak Ibu dan bukan hanya Pak Sultan, ada beberapa dosen yang kita talangi seperti itu untuk mencapai apa namanya publikasi Sinta 2. Sinta 3 enggak, Sinta 2. Beberapa dosen kita talangi seperti itu. Ya. Tapi karena 2025 ini ada efisiensi, ya, kami nggak sanggup lagi untuk menalangi. Ya, efisiensi anggaran, kami nggak sanggup lagi untuk menalangi, tetapi kami bisa memastikan kalau Bapak Ibu terbit di Sinta 2 atau Sinta yang sudah diatur oleh ketentuan LP3M, kami pastikan itu akan cair, Bapak Ibu. Kami pastikan, ya, pastikan sesuai dengan ketentuan, asalkan sesuai dengan ketentuan, pasti akan kita kawal, kita cairkan kepada dosen, pasti itu. Apapun, ya, baik itu buku ajar atau buku referensi, ya, jurnal, eh, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terakreditasi. Kita semua akan fasilitasi teman-teman dosen, ya. Asalkan komunikasi kepada kami, ya. Yang penting itu komunikasi. Komunikasi, menyampaikan kepada Kaprodi boleh, pada langsung pada dekan juga boleh. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi saya tegaskan lagi bahwa retribusi APC yang menjadi kewajiban dalam penerbitan jurnal itu mohon dikomunikasikan dengan mahasiswa. Jangan sampai memberatkan apalagi membebani mahasiswa. Saya kira itu Pak Ong, mungkin Pak Ong. Tanya Pak Wahid. Silakan Pak Umar. Eh, Begini, beberapa kali saya bimbingan yang jurnal itu, ada yang bulan kemarin, ada dua terbit Sinta 4, tetapi retribusi mahasiswa, ya mereka bayar ke jurnalnya itu 700, Pak. Tapi begini, amannya itu bagi saya karena saya tidak ikut komunikasi langsung dengan ininya, saya suruh mahasiswa untuk menghubungi pengelolanya. Ternyata kata pengelola itu 700. Ya mereka dengan senang hati lah bayar sendiri karena mereka yang menghubungi sendiri. Saya hanya cuma menghubungkan saja gitu loh, bukan terus saya yang narik. Jadi itu 750 kalau tidak salah, apa 700 gitu. Artinya itu kan sudah lebih dari 500 karena memang beberapa pengelola Cinta 4 itu sekarang sudah mainnya di 700-an, Pak. Sedikit yang 500, hanya kemarin yang di ini ada 500. Itu gimana Pak, kalau ada yang lebih begitu? Sementara kalau saya yang talangi, kan tidak ada sekarang yang Sinta 4 di dapat talangan dari insentif dari LP3M itu, yang dari UNUJA itu kan tidak ada. Kalau Sinta 4, kalau Sinta 2 kan ada. Gimana kalau gitu Pak? Oke, baik Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Prinsipnya tadi sudah kami singgung bahwa prinsipnya adalah terkomunikasi dengan mahasiswa. Oke. Angka 500 itu adalah angka minimum ya, artinya angka standar biasa dikelola oleh jurnal, kecuali memang dia mepet dan apa fast track itu sudah di luar ketentuan dan apa ya tidak wajar sudah bayarnya. Dan selama itu komunikasi dengan mahasiswa baik,
mahasiswa juga eh, apa istilahnya mau tidak tidak merasa keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan kepada mahasiswa, silahkan. Ya, silahkan. Tetapi tolong ini jangan sampai kemudian mahasiswa tidak mau tapi kita paksa. Siap, siap. Kemudian terkait dengan insentif yang LP3M, kalau kami selama edaran itu masih ada dan belum ada pencabutan edaran, kita ajukan. Kita Ya, ajukan. kalau pendapat kan sudah ada, Pak. Kalau dengan mahasiswa itu. Oh ya, Kan kalau edarannya begitu ya monggo. Tidak ada tidak berarti. ada. Kecuali Sinta 2 yang ada itu. Ya, silakan lihat lagi SK terbaru ya di FAI itu, di grup dosen FAI itu. Silakan nanti kalau sudah sesuai ketentuan, gas. Ya, terbitkan. Kalau buku masih ada Pak Umar, masih buku ada. Oh ya. Buku Enggak, ada. kalau di Sinta 4 itu sudah ada. Kalau dosen kolaborasi dengan mahasiswa sudah ada dapat insentif dosennya. Ini mandiri ya, dosen mandiri ya. Kalau Mandiri. dosen mandiri ada, Pak. Tapi kalau kolaborasi dengan mahasiswa ada. Oke. Ya, ya, ya silakan diatur nanti itu sesuai dengan ketentuan SK Rektor. Ya, oke, oke. Siap. Baik, yang lain mungkin atau kalau sudah Kak Farhan ngirim chat dengan katanya Pak. ngirim chat ya. Ya nanti kalau ngirim chat berarti jawabannya nanti saya balas di chat. Di chat juga. Ya, saya tanya lagi Oh, Pak Dekan. siap. Ya, boleh diberi waktu Pak Rosi, Pak Rosi? 1 menit Pak Rosi. Ya, 1 menit ya. Jangan lama-lama Kak Rohan ya. Boleh. Ya, terima kasih Pak Dekan dan Pak Rosi. Pertanyaannya begini Pak. Yang sudah milih jurnal dan sudah diuji karena sudah terbit, masukan dari para penguji, ya tolong saya diingatkan kalau memang lupa, itu disuruh menyetorkan revisi dari hasil ujian penguji walaupun jurnalnya sudah terbit. Dan itu laporannya model TA. Terima kasih. Oke, baik. Oke Kak Farhan. Terima kasih. Diskusi panjang memang antara jurnal mau diujikan sebelum terbit atau terbit. Bagaimana revisi jurnal yang sudah terbit, kemudian apa yang didapatkan oleh mahasiswa ketika ujian jurnal sesuai dengan apa namanya ya klasterisasi Sinta 3, Sinta 4. Itu memang Hari ya Pak, namun Pak lebih 500. Tapi Pak Farhan, sementara ini format yang menurut kami mungkin dilakukan dan masih terbaik saat ini, kecuali nanti ada diskusi-diskusi lanjutan. Untuk penilaian ujian jurnal itu di aspek tulisan iya, tetapi itu saran, tidak mengikat kepada mahasiswa untuk perbaikan ketika dia mau menulis jurnal lagi. Kemudian yang mengikat ini adalah di presentasinya. Nah, itu bisa memberikan masukan di situ. Kemudian ada penjaminan juga di ketentuan penulisan tugas akhir itu. Kalau jurnalnya sudah Sinta 2 yang diterbitkan oleh mahasiswa, itu nilainya maksimal. Sebagai apresiasi fakultas kepada mahasiswa karena sudah menerbitkan di jurnal Sinta 2. Nilainya maksimal. Tapi kalau masih Sinta 3 dan Sinta 4, nilai sesuai dengan penguasaan materi, kemudian sesuai dengan relevansi dan presentasi mahasiswa saat ujian berlangsung. Kalau sudah Sinta 2, nilainya up. Nilainya up dan maksimal. Begitu Pak Farhan. Jadi untuk yang jurnal, tidak ada revisi memang secara administratif, tetapi tetap dosen pembimbing tetap memberikan catatan sebagai evaluasi kepada mahasiswa yang sudah menulis jurnal tersebut, baik itu dari aspek apa namanya penulisan ataupun dari presentasi yang dia sampaikan kepada tim penguji. Begitu Pak Farhan? Ya, baik. Tidak bisa diubah Sudah Pak Farhan ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau mau panjang lebar bisa ke kantor Pak Farhan ya. Siap. Syukron Pak Rosi. Panjang lebar, mudah-mudahan tetap sehat Pak Dekan dan semuanya. Siap.
Oke, Bapak Ibu, karena waktu Masih sudah, bisa nambah Pak Ongki. Silakan, Hah? oh, bagus. Santai. Satu lagi nih. Oh ya, Apalagi Pak Agus, jam Bentar dulu. 12 sudah Pak Agus. Berkaitan dengan nilai yang diberikan kepada mahasiswa, itu kan ada min dan a gitu ya. Nah, tetapi itu huruf, tapi angkanya itu kan ada rentangan. Rentangan dari 85 ke 100 itu A. Nah, sebaiknya dosen juga belum pertimbangkan ini karena itu akan menentukan nilai akhir di nilai kumulatif di di transkrip nilai nanti. Kalau hanya memberikan nilai A kemudian angkanya 85, maka hasil dari di transkrip itu kecil. Tetapi kalau nilai A angkanya bisa 95 atau sampai 100, maka eh, nilai di transkrip nilai akhir itu akan menjadi besar. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian juga kepada dosen-dosen ini berkaitan dengan pemberian nilai kepada mahasiswa, baik itu nilai yang diberikan di ujian akhir ini ataupun nilai-nilai mata kuliah yang lain itu penting. Banyak dosen yang hanya memberikan rentangan aja, oh 85 aja, penting A. Tetapi kemudian ketika diakumulasi itu kan kecil nilainya itu. Ketika dimuncul di transkrip nilai. Begitu Pak Wahid. Ya, baik. Sebenarnya tadi yaitu didiskusikan dengan tim penguji selama status mahasiswa masih ujian. Ya, contoh misalnya kami tunjukkan begini. Ini prodi PAI ya, Boy Firman. Mana nama aslinya ya, Boy Firman ini ya. Nah, ini status awal. Jadi ketika dosen itu tidak memberikan nilai apa-apa. Oh ya, nggak bisa ngubah saya ya. Sebentar, saya pakainya saya sendiri. Oke, penguji. Contoh misalnya Renilda ya. Nah, penilaian. Nah, ini ketika saya hanya baca di tulisan, maka di sini sudah muncul ya, cemin. Misalnya. Ketika saya melengkapi misalnya, oh sudah ngisi semua, tapi Pak Basit masih belum ngisi, maka statusnya hanya nilai tunggal kan, nilai penguji satu saja, maka akumulasinya adalah cemin. Nah, kita sebenarnya bisa mengira-ngira di sini, Bapak Ibu. Di 82 ini katanya Pak Agus tadi. Nah, rentannya kan sudah ada di pedoman panduan penyusunan tugas akhir itu dan penilaiannya itu kan sudah ada. 85 ke atas itu eh, A, kemudian 84 ke bawah atau 85 ke bawah itu nilainya sekian dan seterusnya. Ini nanti diakumulasi antara nilai penguji satu, penguji dua, ya, kemudian bagi dua, nilainya muncul di sini. Nah, bisa diubah ini Bapak Ibu selama ini tidak berubah dan mahasiswa tidak bisa melihat ini. Ya. Mahasiswa tidak bisa melihat nilai yang kita berikan saat statusnya masih ujian akhir. Bahkan statusnya ketika sudah eh, revisi, itu mahasiswa juga masih belum bisa melihat nilai. Baru kita mengubah revisi selesai dengan cara begini, Bapak Ibu. Nah, ini kan saya memberikan catatan dan dilihat lagi tuh di sini di naskah final, dilihat kalau sudah ada perubahan. Pak, gimana Pak? Tandanya ada perubahan dan tidak ada perubahan. Ini di sini. Dilihat update terakhir, ya. Update terakhir. Jadi kalau ujiannya tanggal 12, maka mahasiswa ketika di sini berubah menjadi 19, berarti mahasiswa itu melakukan update, ya. Artinya melakukan unggah revisian di sini, Bapak Ibu. Silakan dilihat kalau misalnya sudah sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Bapak Ibu, itu klik pengesahan revisi. Nah, ketika pengesahan revisi ini sudah kita klik, ini ya, disetujui misalnya, diklik, maka statusnya berubah, revisi selesai, dan Bapak Ibu pada saat itu sudah tidak bisa mengubah nilai. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Sudah tidak bisa mengubah nilai. Contoh misalnya saya yang ujian ini misalnya ya. Misalnya ini Miftahul Huda. Nah, di sini misalnya lulus. Nah, ini kelas Lumajang ini ya Bapak Ibu ya. Eh, oh bukan ini. Bukan kelas Lumajang ini, KPI ini. Nah, ini saya tidak bisa ngubah lagi nih sekarang. Ya, sudah tidak bisa ngubah lagi. Nah, tidak bisa.
karena sudah studio. Makanya Bapak Ibu sekalian itu tolong diperhatikan ketika nanti ujian berlangsung dan masih proses ujian itu bisa berdiskusi dengan penguji satunya. Kalau dia penguji dua maka dia diskusi dengan penguji utama. Kalau dia penguji utama ya diskusi dengan penguji dua dan bisa saling melihat, ngincengi di sini di aplikasi ini dia ngasih nilai berapa, kita ngasih nilai berapa tuh silahkan nanti didiskusikan. Karena nanti yang disampaikan oleh Pak Agus akan berpengaruh kepada pencapaian ya, pencapaian mahasiswa selama dia kuliah. Begitu saya kira Bapak Ibu. Iya Pak Agus, betul Pak Agus ya? Betul, betul, betul. Oke, gitu. Terima kasih. Kalau emang tidak Sudah Pak Agus ya? nah, Ya, cukup, cukup, Pak Ong. Pak Ongki si ganteng. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian. Karena waktu sudah tidak mungkin lagi, maka pada acara siang pagi menjelang siang ini kita tutup dengan pembacaan Bismillah. Semoga acara ini, Alhamdulillah Boleh, maksud saya. boleh. Bismillah aja. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. kasih semuanya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Pak Basit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.